Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas secara mendetail tentang performa keuangan perusahaan GGRM dengan pendekatan investasi fundamental. Pertama-tama, mari kita lihat pertumbuhan pendapatan perusahaan dalam setahun terakhir. Ternyata, pendapatan mereka mengalami penurunan sebesar 12,6% dari 126.730 miliar menjadi 112.512 miliar. Namun, jika kita melihat rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir, CAGR, yang mencapai 4,2%, kita dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan GGRM masih cukup stabil. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana performa perusahaan berdasarkan laba bersih yang mereka hasilkan dalam setahun terakhir. Dalam periode tersebut, laba bersih GGRM mengalami peningkatan sebesar 48,3%, dari 2.968 miliar menjadi 5.739 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan laba bersih selama 5 tahun terakhir, CAGR, yang mencapai minus 6,7%, dapat disimpulkan bahwa performa laba bersih GGRM sedang menurun. Sekarang, mari kita lihat profitabilitas perusahaan berdasarkan gross profit margin dan net profit margin. Gross profit margin GGRM mengalami peningkatan dari 9,1% menjadi 13,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, net profit margin juga mengalami peningkatan dari 2,3% menjadi 5,1%. Hal ini menunjukkan peningkatan dalam efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, mari kita lihat posisi perusahaan berdasarkan return on asset, ROA, dan return on equity, ROE. ROA GGRM tahun ini mencapai 6,6%, meningkat dari 3,5% tahun lalu. Sementara itu, ROE juga mengalami peningkatan dari 5,3% menjadi 9,6% dalam periode yang sama. Peningkatan ROA dan ROE menunjukkan bahwa perusahaan ini semakin efisien dalam menggunakan aset dan modal yang dimiliki. Hal ini juga dapat berdampak positif pada nilai saham perusahaan. Sekarang mari kita lihat kesehatan keuangan perusahaan berdasarkan rasio debt to equity. Pada tahun ini, GGRM memiliki rasio debt to equity sebesar 0,1 kali, meningkat dari 0,0 kali pada tahun sebelumnya. Meskipun terjadi peningkatan, perusahaan masih memiliki posisi keuangan yang sehat dengan rasio yang rendah. Selanjutnya, jika kita melihat skor investasi fundamental ala Warren Buffett, GGRM mendapatkan skor 1 dari total 6 poin. Meskipun skornya masih rendah, kita dapat melihat secara lebih mendetail melalui aplikasi investor yang dapat diunduh melalui link di deskripsi. Baiklah, sekarang kita akan membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu dalam analisis fundamental, yaitu valuasi. Valuasi merupakan proses untuk menentukan nilai intrinsik suatu saham berdasarkan analisis fundamental. Margin of safety adalah selisih antara nilai intrinsik dengan harga saham saat ini. Dalam kata lain, margin of safety adalah cadangan keamanan bagi investor jika terjadi perubahan tak terduga pada perusahaan atau pasar. Saat ini, fair value GGRM berdasarkan valuasi price to book, PB, band adalah 46.458, dengan margin of safety sebesar 55,4%. Artinya, harga saham saat ini masih berada di bawah nilai intrinsiknya dan memiliki cadangan keamanan yang cukup besar. Selanjutnya, berdasarkan valuasi price to earnings, P, band, fair value GGRM adalah 35.466 dengan margin of safety sebesar 41,6%. Ini berarti harga saham saat ini juga masih di bawah nilai intrinsiknya dan memiliki cadangan keamanan yang cukup. Itu dia analisis performa keuangan GGRM dan valuasinya. Namun, ingatlah bahwa keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu. Lakukan analisis lebih lanjut dan pertimbangkan dengan bijak sebelum membuat keputusan investasi. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa untuk tetap mengikuti perkembangan pasar saham. Sampai jumpa di video berikutnya.